Halo guys, balik lagi dengan gua Ken. Jadi di video kali ini gua akan ngebahas mekanisme dasar kenapa suatu market saham itu bisa naik atau turun. Jadi basically ini adalah basic logic daripada permintaan dan penawaran di market. So, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke videonya. Halo guys, balik lagi dengan gua Ken. Jadi di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengetahuan dasar di suatu market. Jadi gua di sini itu akan lebih ngebahas yang berlaku untuk semua market. Jadi bisa di kripto, bisa di saham, ada pun bisa berlaku di forex mungkin, tapi agak lebih kabur ya secara knowledge-nya gitu. Jadi gua akan bahas secara basic logiknya atau kenapa sih suatu harga di market apapun instrumennya itu bisa naik atau turun. Jadi ya gua akan mulai bahasanya. Jadi sebenarnya ini merupakan salah satu prinsip dasar daripada kerja di suatu market ya, yaitu permintaan dan penawaran. Dimana suatu permintaan itu pengertian dasarnya adalah ketika seseorang atau suatu institusi atau suatu kelompok ya ingin membeli suatu barang atau ingin membeli suatu instrumen, dan dia atau institusi tersebut itu akan mencari barangnya itu yang namanya di market. Market itu adalah suatu wadah nih. Jadi gue mungkin akan lebih bahas secara benar-benar dasarnya. Jadi buat kalian yang baru mau terjun ke dunia market pun kalian akan paham kenapa suatu market itu bisa naik ataupun turun. Dan ada pihak keduanya, yaitu adalah lawan ya daripada pembeli itu adalah namanya supplier atau yang penyedia barang. Nah, penyedia barang itu ya kita tahu kayak misalkan saham A itu baru IPO, dia akan menyebar jumlah lembar sahamnya itu berapa. Nah, itu adalah penyedianya barang di market gitu. Jadi kenapa suatu saham bisa naik adalah karena si pemilik sahamnya itu menyediakan barang di market dan dia bisa menciptakan creating the urgency untuk orang-orang seperti kita, ada pemain retail, pemain institusi, itu ingin membeli sahamnya dia. Dan semakin banyak orang atau semakin banyak pihak yang ingin membeli saham tersebut, otomatis pasti akan naik. Kenapa? Karena barangnya semakin menipis gitu. Basic logiknya mungkin seperti ini. Kalau misalkan suatu perusahaan mengeluarkan jumlah lembar sahamnya itu, misalkan kita ambil gampangnya 1000 lembar. Udah gitu permintaannya itu dia ternyata lebih dari 1000 dan dia buka harganya itu, misalkan dia punya lembar saham 1000 yang ditawarkan ke publik. Udah gitu dia ingin menawarkan satu lembarnya itu 100. Begitu si perusahaan ini bisa create urgency, kenapa orang-orang itu harus membeli, entah dengan prospek yang bagus, entah dengan pembagian dividen, entah dengan aksi korporasi yang bagus. Orang itu akan ngantri untuk beli saham dia. Dan kalau misalkan si perusahaannya itu pintar, dia bisa menciptakan urgency atau permintaan yang bahkan melebihi dari jumlah lembar saham yang ditawarkan, which is 1000 ini. Dimana kalau misalkan orang berburu-buru membeli untuk saham ini, ya otomatis dari harga dari 100 itu nanti akan naik terus. Kenapa? Karena jumlah lembar sahamnya semakin dikit. Sama kayak Bitcoin lah. Bitcoin kenapa harga bisa terus naik ya? Karena semakin banyak orang yang beli. Ya, contohnya bukan institusi lagi kalau misalnya Bitcoin ya. Suatu negara itu udah mengadopsi berbagai macam negara lah, udah mulai menyandangkan si Bitcoin ini sebagai aset negara yang dicadangkan gitu. Jadi ya semakin pasti harganya semakin naik. Kenapa? Karena suatu barang itu semakin langka. Jadi sebenarnya prinsip dasarnya seperti itu. Dan kemudahan untuk kita membaca itu sebenarnya balik lagi. Jadi setiap orang, setiap daripada pribadi masing-masing atau institusi itu punya preferensi masing-masing. Kayak misalkan ada institusi yang lebih suka itu ketika dia bisa membaca suatu laporan keuangan dan dia bisa tahu nih kira-kira si perusahaan ini bisa nggak untuk membuat urgensi orang-orang membeli sahamnya dia. Ada juga di kripto. Kenapa di kripto? Karena kripto itu semuanya transparan. Jadi kita bisa ngebaca semua pembelian dan penjualan dari segala macam pihak, baik itu institusi, baik itu pribadi. Jadi kita bisa tahu nih arah marketnya itu dia lagi banyak dibeli atau dijual dari suatu instrumen di kripto. Nah, sebenarnya tergantung dari preferensi masing-masing, karena tujuan dari goals kita kan bermain di market adalah untuk mencari keuntungan. Jadi selama kalian bisa mencari keuntungan, mendapatkan keuntungan itu ya sebenarnya nggak ada salahnya. Mau cara kalian itu trader, mau cara kalian itu adalah swing trader, mau cara kalian adalah investor, as long as kalian bisa mendapatkan keuntungan in the end of period yang udah kalian tentukan untuk timeline kalian sendiri, itu nggak ada masalah sama sekali gitu. Nah, jadi apa yang mau gue sampaikan di sini adalah mungkin basic dasarnya dulu ya. Kalian sebelum masuk ke dunia market itu harus tahu dulu nih kenapa suatu saham bisa naik. Jadi kalian nggak bingung nih kenapa saham ini bisa naik ya, kenapa saham ini bisa turun ya. Apa sih maksudnya diguyur bandar? Apa maksudnya diborong bandar, HK? Nah, itu kalian harus tahu juga tuh. Jadi prinsip dasar sebenarnya itu cuma terms-terms keren lah saat ini, HK, terus kalian misalkan bandar lagi ngeguyur saham ini, itu sebenarnya sama aja
dalam pengertian dasar adalah HK itu bandar lagi borong sahamnya, jadi harganya pasti naik. Kalau misalnya diguyur itu adalah bandar lagi ngebuang barangnya, barang lagi ngejual sahamnya ke market, jadi market pasti turun karena barangnya melimpah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, gimana sebenarnya gue punya satu tips gimana supaya kalian bisa nggak keguyur sama bandar. Jadi sebenarnya kalian bisa pakai salah satu dari, sebenarnya nggak salah satu sih, semua daripada trading platform kalian itu menyediakan yang namanya itu order book. Jadi di akhir setiap trading hour itu ada namanya order book, itu kalian bisa lihat. Jadi saham ini lagi diakumulasi atau enggak, baik secara period, mau daily, weekly, monthly, ataupun yearly, itu kalian bisa tahu kira-kira saham itu sebenarnya lagi diakumulasi atau enggak. Kalian bisa baca sendiri sebenarnya. Nah, tips gua adalah kalau misalkan kalian emang ingin untuk membeli suatu saham, kalian harus paham dulu nih sebenarnya saham itu tuh lagi diakumulasi atau enggak itu, dan kalian harus mulai tahu broker-broker mana yang potensinya dikuasai oleh retail dan broker-broker mana yang emang potensinya dikuasai oleh institusi besar. Jadi biasanya institusi besar itu punya preferensi broker yang ya di situ-situ aja, dia akan membeli itu dari broker yang muter-muter situ aja gitu. So ya gitu ya. Jadi tips gue satu, kalian harus sebelum beli saham itu jangan cuma denger news saham ini akan diakuisisi, saham ini akan melakukan aksi korporasi, tapi juga kalian nggak ngecek nih sebenarnya saham itu lagi diakumulasi atau news itu cuma buat pancingan kalian biar kalian kejebak aja ya. Jadi mungkin itu saran gue buat video kali ini keseluruhan, dan buat kalian yang seperti biasa, buat kalian yang punya pertanyaan lebih atau mau diskusi lebih, feel free buat tulis komen kalian di kolom komen. Dan gitu kalau kalian mau ngobrol-ngobrol ke gue secara pribadi, boleh DM aja ke IG atau TikTok gue, nanti sebisa mungkin gue akan balas satu persatu. Oke, segitu dulu video kali ini, and semoga bermanfaat. See you next video.